Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat wal khairat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, serta seluruh pendengar Radio Baitur Rahman, Radio RRI dan radio swasta yang lainnya dimanapun Anda berada. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan untuk melangkahkan kaki kita menuju ke rumah Allah yang kita cintai ini untuk melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan salat yang telah kita kerjakan tadi menjadi salat yang makbul dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan sembari kita niatkan i'tikaf sampai dengan waktu Isya nanti, kita pelajari ilmu agama, kita pelajari kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan amalan ini semua bisa menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hari akhir nanti. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kembali melanjutkan kajian kita yang masih membahas seputar problematika pembagian harta warisan, hibah dan wasiat di dalam Islam, yang mana pada pertemuan yang lalu, pada pekan yang lalu kita telah membahas beberapa permasalahan yang juga menjadi pertanyaan yang terjadi di masyarakat berkaitan dengan kewarisan beda agama. Jadi kalau ada orang yang orang tuanya Muslim, lalu ada salah satu anaknya murtad, ya, ataupun kebalikannya, ada seorang orang tua dia non muslim dan memiliki seorang anak yang sudah mu'allaf masuk Islam, maka ini bagaimana aturan hukumnya berkaitan dengan pembagian warisan. Dan telah kita jelaskan bahwasanya inti daripada permasalahan tersebut, jikalau harta ini dibagi sesuai dengan porsi faraid ataupun warisan, maka di antara orang yang beda agama ini tidak saling mewarisi. Karena juga Rasulullah mengatakan la yatawarathu ahlul millataini syatta, tidak saling mewarisi orang yang berbeda agama. Tetapi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, dalam fatwa MUI nomor 5 di tahun 2005, hal tersebut telah dibahas bahwasanya jikalau ada orang tua yang muslim ataupun orang tuanya non muslim memiliki anak yang murtad misalkan, ataupun yang bagi orang tua yang non muslim tadi memiliki anak yang mu'allaf, maka dalam kondisi demikian boleh diberikan harta kepada mereka, dengan catatan pemberian ini kalau dihitung dari segi hukum Islam ini adalah sebagai bentuk pemberian hibah, wasiat ataupun hadiah. Dan sekali lagi bahwasanya tidak saling mewarisi. Kalau ini disebut dengan warisan, ini tidak berlaku dalam hukum waris. Tapi pemberian ini sekali lagi boleh diberikan secara pemberian hibah, wasiat ataupun hadiah. Jadi ini jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan pembagian warisan orang yang berbeda agama. Kemudian jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, baru kemarin juga ada yang bertanya kepada kami berkaitan dengan ahli waris nih. Dia bertanya, "Ustadz, sebenarnya ketika ada orang yang meninggal dunia, siapa saja yang disebut dengan ahli waris?"
Jadi siapa yang disebut dengan ahli waris. Dan ketika ada orang yang meninggal dunia, mana-mana saja ahli waris itu yang berhak dapat warisan. Nah, ini tentu menjadi sebuah pertanyaan yang menarik jamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi pertanyaan yang sangat dasar. Maka perlu kita ketahui, di antara sebab-sebab mendapatkan warisan itu adalah adanya, yang pertama ada hubungan pernikahan dengan akad yang sah. Dan di antara sebab-sebab mendapatkan warisan itu adalah adanya hubungan nasab dengan nasab yang hakiki, ataupun dia benar-benar ada hubungan darah antara orang yang meninggal dengan orang yang ditinggalkan ataupun ahli waris. Berarti ini menunjukkan jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak termasuk ahli waris itu adalah ketika ada seseorang yang mengangkat anak ataupun mengadopsi anak. Jadi anak angkat ini bukan termasuk ahli waris. Anak tiri juga bukan termasuk daripada ahli waris. Tapi siapa ahli waris itu? Yang betul-betul ataupun yang benar-benar ada hubungan darah. Contoh siapa? Misalkan anak kandung, baik itu laki ataupun perempuan, itu termasuk ahli waris. Begitu juga kalau kita lihat cucu misalkan. Cucu ini boleh jadi dia termasuk ahli waris. Kapan dia dapat? Ketika almarhum yang meninggal ini duluan meninggal anak dibandingkan cucu misalkan. Jadi misalkan seorang meninggal dunia, meninggalkan ahli waris, ada seorang cucu yang sudah duluan meninggal ayahnya misalkan. Ya, yang berarti yang dibagi adalah harta kakeknya. Maka boleh jadi si cucu ini dapat ketika anaknya itu tidak ada yang lain. Anak daripada almarhum ini tidak ada yang lain. Ya. Jadi si cucu ini boleh dapat ketika dengan catatan anak ataupun keturunan peringkat pertama ataupun anak itu sudah tidak ada. Tapi kalau masih hidup anak, maka cucu ini terhalang dengan anak. Ya. Kemudian jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga di antara ahli waris adalah orang tua. Ya. Jadi ketika misalkan seorang meninggal dunia masih hidup orang tuanya, maka orang tuanya ini juga termasuk ahli waris. Dan ini menunjukkan bahwasanya yang meninggal itu tidak mesti lebih tua. Kadang duluan meninggal anak dibandingkan orang tua. Sehingga ketika si anak ini meninggal dunia dan dia meninggalkan ada sedikit harta, di sana ada hak untuk orang tuanya. Walaupun almarhum yang meninggal ini dia sudah berkeluarga dan memiliki keturunan. Ini jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga bagian untuk hak orang tua itu dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat ke-11. Wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Fa illam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi ats-tsulus. Jadi ayat ini menegaskan tentang porsi bagian untuk orang tua yang ditinggal ataupun yang meninggal anaknya. Jadi kalau seorang meninggal dunia, masih hidup kedua orang tuanya, ayah dan ibunya, masing-masing mereka dapat bagian 1/6. Ayah kandung dapat bagian 1/6. Ibu kandung juga dapat bagian 1/6. Dengan syarat apa? In kana lahu walad, jikalau almarhum yang meninggal ini memiliki keturunan. Nah, sehingga sekali lagi ini menegaskan bahwasanya walaupun seseorang yang meninggal dunia ini dia punya keturunan, maka keturunan ini baik laki ataupun perempuan gak bisa menghalangi kakeknya, gak bisa menghalangi orang tua daripada almarhum. Jadi orang tua daripada almarhum ini dia masih ada hak, walaupun almarhum yang meninggal dunia ini dia memiliki keturunan laki-laki. Dan jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, lanjutan ayatnya tadi apa? Fa illam yakul lahu waladun, kalau almarhum yang meninggal ini dia belum memiliki keturunan. Wa warithahu abawahu, dan ahli warisnya adalah kedua orang tuanya. Fali ummihi ats-tsulus, maka untuk ibu kandungnya dapat bagian 1/3, sedangkan sisa di sana didapatkan untuk ayah kandung daripada almarhum secara asabah. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya porsi bagian ahli waris itu sudah sangat detail Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an.
Kemudian jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, termasuklah di sana di antara ahli waris ada saudara dan saudari daripada almarhum. Nah, saudara dan saudari daripada almarhum ini menarik, karena ada beberapa jenis saudara ataupun ada beberapa macam saudara. Yang pertama, ada yang disebut dengan saudara sekandung. Nah, bagaimana yang dimaksud dengan saudara sekandung daripada almarhum? Berarti almarhum ini dia memiliki saudara kandung yang sabohyah saboh mak. Yang disebut kandung itu adalah satu ayah dan satu ibu dengan almarhum yang meninggal dunia ini. Berarti itu namanya saudara kandung. Baik itu saudara laki-laki ataupun saudari perempuan. Ya. Dan juga termasuk yang ada hubungan darah dengan almarhum. Di sana ada juga disebut dengan saudara yang sebapak. Ya. Sabohyah beda mak dengan almarhum. Nah, ini juga masih ada hubungan darah. Jangan langsung kita bilang, oh nyan saudara tiri hanaha. Ya. Jadi ini ada hubungan darah nih, satu ayah tapi beda mama. Ini namanya akhun li abin ataupun ukhtun li abin. Ya. Saudara laki-laki yang sebapak ataupun saudari perempuan yang sebapak. Itu juga termasuk ahli waris. Masih ada hubungan darah. Dan juga termasuk di sana ada juga saudara yang seibu. Bagaimana yang dikenal dengan saudara seibu? Berarti dia ini dengan almarhum saboh mak beda ayah. Nah, ini termasuk saudara seibu. Maknanya apa? Ingin kita tegaskan sini masih ada hubungan darah. Apa hubungan darahnya apa? Satu mama, tapi beda ibu. Maka ini juga termasuk dalam ruang lingkup ahli waris secara umum. Ya. Karena tadi kita menyebutkan bahwasanya yang namanya ahli waris itu adalah yang ada hubungan kekerabatan ataupun hubungan darah. Ya. Sehingga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kalau disebutkan di dalam kitab-kitab ilmu faraid, ya, bahkan juga ada matan Ar-Rahabiyah yang menjelaskan tentang apa saja ataupun ahli waris itu siapa saja. Maka disebut di sini dalam matan Ar-Rahabiyah, al-warithuna minar rijali 'asharah asma'uhum ma'rufatun mushtahirah al-ibn wal ibnul ibn mahma nazala wal ab wal jad lahu wa in ala. Ya. Jadi ini cara mempelajari ilmu faraid ini ada beberapa macam. Ada dengan cara menghafal matan, ya. Dan matan yang terkenal dalam ilmu faraid dikenal dengan matan Ar-Rahabiyah, ya. Ada juga yang mempelajari ilmu faraid ini dengan cara mempelajari secara bagan ataupun dia memakai syajaratul miras, pohon warisan, ya. Jadi digambarkan ini almarhum, ke atas siapa berarti ada ayah dan ibunya, ke atasnya lagi siapa berarti ayahnya ayah, kakek dari pihak ayah dan nenek dari pihak ayah, ya. Kemudian di sebelah ibu, nenek dari sebelah ibu. Kemudian ke bawah nanti anak laki, anak perempuan. Di bawah anak laki berarti ada cucu laki-laki dari anak laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemudian begitu juga saudara, ada saudara kandung, saudara laki-laki kandung, saudari perempuan kandung. Ya, saudara laki-laki sebapak, saudari perempuan sebapak, ini juga termasuk ahli waris. Kemudian ada saudara laki-laki dan saudari perempuan yang seibu, yang bagiannya juga disebutkan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-12. Setelah Allah menyebutkan porsi untuk suami dan istri. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kalau ditanya secara umum berapa orang ahli waris semua? Nah, jadi di sini disebutkan setidaknya secara terperinci semua ahli waris itu ada 25 orang. Nah, jadi 25 roh ahli waris. Ya. Mulai dari kita katakan tadi misalkan yang pertama itu ada ayah dan ibu kandung daripada almarhum, kemudian termasuk ahli waris juga kakek dari pihak ayah, nenek dari pihak ayah daripada almarhum,
kemudian nenek dari pihak ibu almarhum, kemudian anak laki, anak perempuan, cucu atau cucu laki-laki dari anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemudian boleh jadi almarhum ini statusnya sebagai suami atau istri. Kemudian almarhum ini dia boleh jadi memiliki saudara, baik itu saudara laki, saudari perempuan kandung, ada juga saudara dan saudari yang sebapak, ada juga saudara dan saudari yang seibu. Dan juga di sana termasuk ahli waris anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung daripada almarhum. Berarti siapanya almarhum? Keponakan dari anak laki-laki, dari saudara laki-laki. Ya, anak kumun rat syara agam. Nah, ini juga termasuk ahli waris. Juga termasuk anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak. Kemudian termasuk ahli waris paman. Berarti kalau disebut dengan paman adalah saudara ataupun abang atau adik daripada ayah daripada almarhum, ya, yang laki-laki. Ya. Kemudian termasuk ahli waris juga adalah anak laki-laki dari paman laki-laki ataupun dari paman kandung daripada almarhum. Berarti siapanya almarhum? Anak adik ayah daripada almarhum. Siapa kita panggil? Sepupu. Nah, ini juga termasuk ahli waris. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, lalu kalau ditanya, kalau semua ahli waris ini ada, siapa ahli waris yang paling berhak dari semuanya itu? Sehingga dalam hal ini para ulama menjelaskan bahwasanya jikalau semua ahli waris ini ada, yang paling berhak itu hanya 6 orang. Siapa saja mereka? Suami atau istri daripada almarhum yang meninggal dunia ini, kemudian ayah dan ibu kandung, serta anak laki dan anak perempuan. Nah, ini istilahnya ibaratnya ring satu dengan almarhum, ya. Jadi enggak mungkin enggak dapat ini, ya. Misalkan kita mengatakan seorang meninggal dunia punya istri, berarti yang meninggal adalah seorang suami. Meninggalkan istri, ada anak laki, ada anak perempuan, ya, sepasang anaknya. Kemudian almarhum masih hidup ayah dan ibu kandung daripada almarhum, ya, urung cik mentang udip daripada almarhum. Enggak boleh kita katakan nyan urung cik hana merempak pakan terhalang dengan anak agam. Tidak, salah. Ya, jelas-jelas dalam surat An-Nisa ayat ke-11 tadi kita sebagaimana yang kita jelaskan tadi bahwasanya untuk kedua orang tuanya ini dia tetap dapat. Berapa porsinya? 1/6 1/6. In kana lahu walad, jikalau almarhum yang meninggal ini memiliki keturunan. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ini sudah jelas kalau ada di antara ahli waris yang ada, maka yang paling berhak itu hanya 6 orang, suami atau istri, ayah dan ibu kandung daripada almarhum, kemudian anak laki dan anak perempuan. Oh, enggak boleh kita enggak kasih misalnya. Ada sebagian kasus kita dengar di masyarakat, yang kepu tajuk kek kan katuha. Nah, tu apa kita kasih untuk kakek sudah tua, mau dibawa ke mana lagi hartanya? Secara hak dia tetap dapat, orang tua kandung daripada almarhum ini, ya. Dan kewajiban bagi ahli waris adalah untuk menyampaikan nyo dron naha dari harta peninggalan dari almarhum anak ron, ya. Berapa porsinya? 1/6. Maka nanti kakeknya boleh dia memilih misalkan, ya, baik dia gugurkan secara keseluruhan ataupun secara sebahagian. Misal, hai ne atake cok geron mandum. Nah, yang punya hak kakek ambil aja buat kalian untuk cucu-cucu. Nah, itu boleh, tapi sekali lagi ini harus ada ikrar dari si kakek yang menyebutkan ini, yang apa namanya, yang berhak mendapatkan warisan. Ataupun boleh jadi si kakek ini mengatakan, oh, hak untuk saya mau pergi umrah saja, yang lain cok ke rungron mandum. Nah, boleh juga dia ambil sebagian dan dia gugurkan sebagian, ya. Dan ini juga dibahas dalam permasalahan bab warisan berkaitan dengan permasalahan apa namanya, ya, istilahnya dia menggugurkan haknya, ya. Jadi seorang ahli waris ini dia ingin menggugurkan haknya. Dia tidak mau ambil haknya, baik dia tidak mau ngambil secara keseluruhan
ataupun secara sebahagian. Ya. Jadi ini diperbolehkan jamaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi asalkan ini dikasih tahu. Jangan diam-diam enggak kasih tahu, oh nyo hanai leke be kepo daju. Enggak boleh seperti itu. Jadi tetap harus kita sampaikan, ya. Begitu juga jamaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan permasalahan siapa saja ahli waris yang berhak. Kemudian ada pertanyaan yang lain. Di sana ditanyakan berkaitan man harta so yang tak bagi. Ini yang meninggal misalkan seorang suami. Harta siapa yang kita bagi? Harta yang bagaimana yang kita bagi? Oh, kalau almarhum ada harta warisan dari orang tuanya dulu, apakah ini juga kita bagi? Nah, maka dalam hal ini jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dibagi itu adalah yang dikenal dalam istilah kitab-kitab ilmu faraid ini yang dikenal dengan istilah at-tirkah. Apa itu at-tirkah? Kullu ma yatrukuhu al-mayyit ba'da wafatihi bi syartin al-milku tam. Jadi segala sesuatu yang ditinggalkan oleh almarhum dengan syaratnya itu adalah miliknya secara sempurna. Jadi milik almarhum secara sempurna. Oh, menyena harta seharkat kiban. Kalau ada harta bersama itu bagaimana? Maka ini harus dipilah di awal. Ya. Kalau ada harta bersama ataupun ada harta seharkat, ini harus dipisah di awal. Ya, contoh misalkan, yang disebut dengan harta bersama ataupun harta seharkat ini adalah harta yang didapat setelah perkawinan. Ya, baik penghasilan seorang suami ataupun penghasilan seorang istri. Jadi ini semua ini adalah dikategorikan sebagai harta bersama. Kalau dalam kompilasi hukum Islam itu dibahas. Ya, yang disebut dengan harta bersama itulah harta yang dapat setelah perkawinan, baik penghasilan seorang suami ataupun penghasilan seorang istri ataupun penghasilan kedua-duanya. Nah, kemudian jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, setelah dihitung, oh aset harta bersama apa saja? Setelah mereka menikah apa saja yang ada dibeli sebagai investasi misalkan ataupun sebagai tabungan kedua orang tuanya ini. Ya, oh sudah dibeli satu pintu toko misalkan, kemudian ada tanah sawah, kemudian ada kendaraan, itu semua dihitung sebagai harta bersama. Nah, jadi dari harta bersama itu di sana ada hak seorang istri, ya, ataupun di sana juga ada hak suami dan istri. Ya, 50% daripada harta bersama itu menjadi hak milik suami. 50% lagi di sana menjadi hak milik istri. Ini berkaitan dengan harta bersama. Yang ya kalau di Aceh ini dikenal dengan harta seharkat. Nah, kalau di Jawa itu dikenal dengan nama harta gonogini. Ya. Kalau di Malaya itu ataupun di orang-orang Melayu itu mengatakan harta sepencarian. Ya. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Ini harus dipilah di awal, mana yang menjadi betul-betul menjadi hak milik almarhum, mana yang di sana menjadi hak milik pasangannya selama hidup. Kemudian yang kedua, di sana juga kita mengenal ada istilah harta bawaan. Apa itu harta bawaan? Harta bawaan itu adalah harta yang didapat sebelum perkawinan, ya, berarti penghasilan yang didapat sebelum perkawinan, ataupun yang didapat dengan cara warisan dari orang tua, baik orang tua suami ataupun orang tua istri, ataupun juga ada hadiah dari orang lain, ya, yang ditujukan kepada suami ataupun istri tersebut. Jadi jamaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, dari harta bersama itu, nah, ini tidak dibagi dua. Ini langsung difaraidkan. Oh Ustaz, kan ada tanah sawah peninggalan orang tuanya, apakah ini juga dibagi? Ya betul, ini dibagi. Karena kenapa? Harta itu sudah berpindah hak milik dari orang tuanya dulu kepada almarhum ini ketika dia masih hidup. Maka itu adalah harta yang miliknya secara sempurna. Kadang-kadang kita dengar di masyarakat, panena hana faraid, bahkan dan warisan dari urunci.
Tidak boleh kita bilang seperti itu, karena harta itu sudah berpindah dari almarhum orang tuanya kepada si suami ataupun si istri tersebut. Maka ini dikategorikan sebagai harta yang betul-betul dimiliki oleh almarhum suami tadi. Sehingga kalau kita ilustrasikan seperti ini, jika ada harta peninggalan ataupun harta bersama itu senilai 600 juta, berarti 300 menjadi hak milik suami, 300 lagi menjadi hak milik istri. Jadi harta bersama. Kemudian yang kedua, kita hitung harta bawaan daripada almarhum. Almarhum ada harta sebelum perkawinan sekian, lalu ada warisan dari orang tua sekian, ada yang dihibahkan dari orang lain sekian. Ya, setelah dihitung ada nilai misalkan 200 juta. Ya. Berarti total harta peninggalan yang benar-benar dimiliki oleh almarhum ada berapa? 500. Ya, jadi 300 harta bersama tambah 200 harta bawaan. Nah, 500 inilah yang dikenal dengan at-tirkah ataupun harta peninggalan yang benar-benar dimiliki oleh almarhum ini. Nah, lalu apakah dari 500 ini langsung kita faraidkan untuk ahli warisnya? Tunggu dulu. Ada kewajiban-kewajiban yang harus kita selesaikan. Apa saja kewajiban tersebut? Yang pertama berkaitan dengan biaya fardu kifayah. Nah, jadi kalau ada fardu kifayah yang memerlukan biaya yang besar, misal untuk pembelian kain kafan, untuk transportasi ambulan, untuk tanah kuburan, kalau tidak ada yang tanggung, maka ini diambil daripada harta peninggalan almarhum dari 500 juta tadi. Oh, kalau ini sudah ada ditanggung, misalkan kalau di kampung-kampung kita itu biasanya sudah ada biaya iuran fardu kifayah, sehingga itu ada tim kampung yang akan menyelesaikan berkaitan dengan fardu kifayah tersebut. Berarti ini enggak keluar lagi dari 500 juta ini. Nah, jadi ini sudah selesai. Oke, kewajiban yang pertama selesai. Kewajiban kedua, sebelum harta itu dibagi-bagikan kepada ahli waris adalah melunasi hutang-hutang almarhum. Nah, hutang ini ada dua macam, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Ada hutang yang berkaitan dengan hak Allah dan ada hutang yang berkaitan dengan hak manusia. Apa itu hutang berkaitan dengan hak Allah? Contoh misalkan, zakat yang belum dikeluarkan semasa dia hidup di dunia. Misalkan orang tersebut dia ada simpan harta, sudah dia simpan emas misalkan, ataupun harta zakat malnya belum ditunaikan. Ada dia simpan uang katakanlah senilai 150 juta. Tentu dalam hal ini sudah mencapai nisab. Ya, nisab zakat mal itu dikiaskan kepada zakat emas, yaitu 85 gram. Jadi kalau kita ilustrasikan misalkan harga 1 gram misal 1 juta misalkan, biar mudah ya. Berarti kalau dia ada menabung kurang lebih 85 juta ke atas dan sudah disimpan selama setahun, haul selama setahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Katakanlah ketika itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, hartanya sudah mencapai nisab dan mencapai haul selama setahun. Lalu belum sempat dikeluarkan zakatnya, qadarullah meninggal dunia. Maka di sana ada kewajiban bagi ahli waris untuk menyelesaikan zakat daripada harta peninggalan orang tuanya. Karena jangan kita anggap remeh masalah zakat ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Bicara zakat, bicara bab zakat ini sama pentingnya kita bicara tentang bab salat. Dan bicara masalah zakat ini sama pentingnya kita membicarakan karena dia termasuk daripada salah satu daripada rukun Islam. Dan bicara masalah zakat, ya, tadi kita katakan ada kaitannya dengan salat. Bahkan di sana di dalam Al-Quran, salat dan zakat selalu disandingkan dan diulang-ulang kurang lebih 28 tempat di dalam Al-Quran. Wa aqimus salah wa atuz zakah. Dan bicara tentang masalah zakat, di sana juga Allah mengancam di dalam ayat-ayat Al-Quran, termasuk dalam surat At-Taubah ayat ke-34 dan ke-35. Bagi orang-orang yang tidak mau keluarin zakat, maka apa kata Allah? Fabashshirhum bi'adzabin alim.
berikanlah kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Nah, kira-kira dapat azab itu kabar gembira ataupun kabar yang tidak mengenakan? Nah, jadi justru ayat ini adalah untuk menghinakan orang yang tidak mau keluarin zakat. Ya. Sehingga di hari akhir nanti apa yang terjadi? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Di hari akhir nanti, harta yang dia simpan itu, emas yang dia simpan itu, ya, perak yang dia simpan itu, semua akan dipanaskan dengan api neraka. Ketika dia menjadi lempengan emas yang panas, fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Jadi ketika dia menjadi lempengan emas yang panas, akan diletakkan yang pertama di dahi mereka. Ya. Jadi ketika dia enggak mau keluarin zakat, jadi harta yang dia simpan itu akan diletakkan di dahinya, ya, dipanaskan dengan api neraka. Ketika dia menjadi lempengan emas yang sangat panas, diletakkan di dahinya, diletakkan di lambungnya, dan diletakkan di punggungnya. Lalu Allah katakan apa? Hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Maka rasakanlah ini yang dulu kalian simpan, yang kalian lebih cinta kepada harta kalian ini daripada taat kepadaku. Sehingga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, makanya jikalau ada orang yang meninggal dunia lalu semasa hidupnya dia belum mengeluarkan zakat, maka di sana ada kewajiban, karena ini dianggap hutang berkaitan dengan hak Allah dan ini harus diselesaikan. Dan kemudian yang kedua, hutang berkaitan dengan hak manusia. Mungkin dalam kita bermuamalah ada hutang piutang, maka ini juga harus diselesaikan. Tentu ini juga harus disertai dengan pembuktian. Karena kalau di dalam ayat Al-Quran, ya, ayat yang paling panjang dalam surah Al-Baqarah ayat 282 itu disebutkan apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian mengadakan transaksi hutang piutang sampai dengan waktu tertentu, maka tulislah. Ya. Berarti apa? Di sana harus ada pembuktian. Ya. Harus tertulis. Ya. Oh, ini ada pinjam sekian. Ya, paling tidak kita buat kwitansi lah atau apa, ataupun bukti pembayaran ataupun bukti transfer, dan kita di keterangannya kita buat pinjaman dan lain sebagainya. Karena sekarang macam-macam orang. Ada yang sudah dikasih, oh nyohana pun cok mantanggeron. Ambil aja nih, ambil aja. Rupanya ujung-ujungnya beberapa tahun kemudian ditagih. Ditagih hutang. Padahal akad di awal tuh cuma dibilang ambil aja, seakan-akan dia menghibahkan. Nah, ini juga jadi bahaya. Ketika akad di awal tidak jelas, ini akan timbul permasalahan di kemudian hari. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tapi hutang ini juga disebutkan tadi harus ditulis. Ya, berdasarkan tadi surah Al-Baqarah ayat 282, ayat yang paling panjang dari seluruh ayat dalam Al-Qur'an. Ya, satu halaman penuh itu tok hanya satu ayat. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Jadi kita disuruh tulis, ya. Tulis transaksi daripada hutang piutang tersebut. Karena ini juga termasuk kewajiban yang harus dilaksanakan daripada sebelum harta itu dibagi-bagikan untuk ahli warisnya. Kemudian jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kewajiban yang terakhir sebelum harta itu dibagi-bagikan untuk ahli waris adalah melaksanakan wasiat-wasiat daripada almarhum. Dengan catatan, selama wasiat tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan syariat. Ya. Termasuklah di sana yang bertentangan, yang mungkin sering kita dengar wasiat yang terjadi dalam masyarakat kita. Ketika misalkan ada orang tua yang mengatakan kepada para ahli warisnya, wahai anak-anakku, kalau ayah mak meninggal dunia nanti, rumah induk ini jangan jual-jual ya. Nah, ini pada dasarnya bertentangan dengan syariat. Karena kenapa? Secara hukum dasarnya, harta warisan itu ataupun wasiat harta itu tidak boleh diberikan untuk ahli waris. Wasiat yang disunnahkan untuk ahli waris itu adalah wasiat kebaikan-kebaikan.
Misalkan apa? Orang tuanya bilang sama anaknya, "Nyo, punya ayah mak meninggal baik kadu-kadu apa." Nah, jangan ribut-ribut ya. Kalian saling akur-akur ya, jaga salat ya, jaga puasa, jangan lupa bayar zakat. Nah, ini wasiat-wasiat kebaikan. Jaga silaturahim ya. Di wasiat kebaikan inilah yang disunnahkan. Nah, tetapi wasiat harta itu boleh dilakukan atas dasar kesepakatan daripada ahli waris. Tapi kalau ada ahli waris enggak sepakat ya, ataupun ada ahli waris yang tidak mendengar wasiat itu, hanya didengar oleh sebagian saja, ini harus disepakati di awal. Kalau tidak, ini jadi masalah ya. Dan ini sekali lagi bertentangan dengan syariat. Karena apalagi tadi dalam kasus yang kita sebutkan tadi, kalau ayah mak meninggal, rumah induk ini jangan jual-jual ya. Yang namanya ahli waris kan secara ekonomi mereka beda-beda. Ada yang mapan, ada yang kurang ya. Jangan gara-gara mempertahankan wasiat orang tua seperti ini bergaduh anak-anak, ribut antara anak-anak. Yang satu nanti dia minta hak. Dia bilang sama abang-abangnya, "Bang, rumah itu kan ada hak saya. Saya perlu uang nih untuk ini anak mau masuk kuliah, anak mau masuk sekolah dan lain sebagainya." Lalu abangnya karena dia mapan, dia langsung mengatakan, "Dek, pokoknya rumah ini enggak jual-jual. Wasit urencik dan nyoh hanjur pulau-pulau. Ya, enggak boleh jual-jual." Nah, sehingga ini bagaimana? Yang satu mempertahankan wasiat, yang satu minta hak secara faraid. Maka kalau kondisi seperti itu batal wasiat. Ya. Karena sekali lagi wasiat itu tidak boleh diberikan untuk ahli waris sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarithin." Sesungguhnya Allah telah menetapkan hak bagi tiap-tiap yang berhak, maka tidak boleh wasiat itu diberikan untuk ahli waris. Walaupun ada riwayat yang lain yang menyebutkan apa? La wasiyata liwarithin illa ayyasha'a warathah. Tidak boleh wasiat itu diberikan kepada ahli waris kecuali atas dasar kesepakatan daripada semua ahli waris. Jadi kalau semua ahli waris ini sepakat dan wasiat itu juga dibuat dalam bentuk hitam atas putih, lalu ditandatangani oleh semua ahli waris dan mereka tahu semua itu, maka ini boleh dijalankan. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah selesai wasiat itu ditunaikan, apalagi wasiat yang sunnahkan, misalkan wasiat juk ke masjid, kasih buat fakir miskin, kasih buat masjid, ini maksimal wasiatnya adalah 1/3. Nah, kalau 3 kewajiban tadi telah dilaksanakan, ya, baru yang terakhir adalah pembagian harta warisan untuk para ahli waris sesuai dengan porsi masing-masing yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Rasulullah SAW. Mungkin ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu Wa Taala, karena menjelang sebentar lagi sudah masuk waktu Isya. InsyaAllah kita akan melanjutkan kajian kita pada pertemuan yang akan datang. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.